Belum lama ini, Sena menghubungi seseorang yang dulu sempat ia selamatkan. Ya, itu adalah Putri, kakak kandung dari mendiang Yoga Prasetyo. Sena sudah lama curiga nama Yoga selalu muncul di balik jejak kejahatan Dipa, tapi belum pernah punya bukti nyata. Maka pertemuan yang akhirnya terlaksana ini bukan sekedar temu biasa. Ini adalah langkah kunci, langkah yang selama ini ditunggu-tunggu. Saat bertemu, Putri langsung membuka semuanya dari awal. Ia bercerita bahwa Yoga sebenarnya sering berbagi keluh kesah kepadanya. Sebagai kakak, ia tahu betul adiknya hidup dalam ketakutan. Yoga bilang pekerjaannya di bawah Dipa bukan hal yang terang-terangan. Setiap hari ia merasa seperti berjalan di atas beling tajam. Putri bahkan sudah berusaha mengundang Dipa ke acara peringatan 40 hari kematian Yoga. Ia ingin tahu apakah bos besar itu benar-benar peduli pada anak buahnya yang mati sia-sia. Tapi balasan Dipa, dingin, tidak peduli, seolah nyawa Yoga tak lebih dari debu. Dan disitulah Putri makin yakin kematian adiknya bukan kecelakaan biasa. Itu berkaitan erat dengan Dipa Andika. Namun takdir berkata lain. Sebelum napas terakhirnya, Yoga rupanya menyisakan sesuatu yang luar biasa penting. ACP-nya, ACP itu nyaris terlupakan, belum sempat dihapus datanya. Di dalamnya, percakapan WhatsApp lengkap antara Yoga dan Dipa Andika. Semua perintah, semua perpindahan uang, semua ancaman tercatat rapi hitam di atas putih. Dengan tangan gemetar, Putri menyerahkan benda sakti itu kepada Sena. Ini semua yang Yoga simpan. Aku tahu kalau sampai jatuh ke tangan yang salah, nyawaku pun terancam. Tapi aku tidak mau keadilan terkubur bersama adikku. Bayangkan perasaan Sena saat itu. Selama ini ia meraba-raba dalam gelap, menyusun kepingan demi kepingan. Sekarang, satu HP berisi kunci pembuka semuanya. Bukti korupsi, pemaksaan, hingga motif pembungkaman. Semuanya ada di sana. Bukankah ini mimpi buruk terbesar Dipa? Bahwa orang yang ia anggap sudah bungkam selamanya justru meninggalkan kesaksian abadi. Sementara Sena memegang bukti emas itu, di sisi lain cerita bergerak cepat ke arah lain yang tak kalah menegangkan. Om Novan, ayah Jihan, pria yang selama ini mempercayai kata-kata manis Dipa, kini mulai melihat bayang-bayang bahaya. Sena dengan cerdas mengirimkan buku tabungan atas nama Melani ke tangan Om Novan. Bukan sembarang kiriman, ini pesan. Perhatikan baik-baik aliran uang ini. Dan Om Novan yang teliti langsung menangkap pola ganjilnya. Dana yayasan masuk ke rekening Melani, lalu berpindah ke rekening Yoga, lalu lenyap entah kemana. Melani sendiri bahkan tidak tahu menahu soal rekening itu. Artinya, Dipa memakai namanya sebagai kedok penipuan murni. Keringat dingin langsung membasahi dahi Om Novan. Ia bukan takut pada uang, ia takut pada nasib putrinya. Kalau Jihan menikah dengannya sekarang, beberapa hari lagi mungkin sudah jadi janda. Bukan pindah ke rumah mewah, tapi menengok suami di balik jeruji besi. Tidak boleh, tidak akan kubiar itu terjadi. Om Novan langsung memanggil Dipa. Pertemuannya tegang luar biasa. Tatapan mata Om Novan tajam menusuk. Sementara wajah Dipa pucat pasi, keringat dingin mulai menetes. Saat ditanya soal buku tabungan, jawabannya terbata-bata, tidak konsisten, penuh kebohongan yang saling bertabrakan. Om Novan tahu, pria ini bersalah. Raut wajahnya saja sudah mengaku sebelum mulutnya terbuka. Tanpa menunggu penjelasan berbelit, Om Novan meletakkan keputusannya. Batalkan semuanya. Akad nikah yang tinggal beberapa hari lagi diundur. Bahkan dibatalkan sampai ada kepastian jernih. Selesaikan dulu urusan hukummu, baru bicara soal masa depan putriku. Dipa melawan, berusaha membela diri, merayu, marah, tapi kali ini Om Novan tak bergeming. Keputusannya sudah bulat, tak bisa digoyahkan. Bahkan meski Mayang membela Dipa dan merajuk, tak ada gunanya. Ayah yang khawatirkan masa depan anaknya tak akan mundur demi siapapun. Dan di momen itulah, ada hal kecil yang membuat kita berpikir panjang. Saat mendengar keputusan ayahnya, bukannya menangis atau marah seperti yang diduga semua orang, wajah Jihan justru menampakkan kelegaan. Napasnya panjang, bahunya turun perlahan, matanya teduh. Kenapa lega?
Apakah selama ini hatinya sudah berbisik bahwa ada sesuatu yang keliru? Apakah ia diam-diam takut melangkah ke pelaminan bersama pria yang seringkali terasa asing dan mengerikan? Apakah dalam lubuk hatinya terdalam, ia sudah menunggu seseorang lain melepaskannya dari janji itu? Pertanyaan ini menggantung, tapi satu hal nyata, Jihan tidak hancur, ia bebas.